खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Huzur adalah pimpinan kita. Ya bagi saya sih Huzur adalah komando utama dalam jemaat ini. Apa yang beliau katakan maka harus kita lakukan. Itu saja bagi saya, bahwa prinsip dasar dalam berkegiatan bagi kami ya biasanya di cabang adalah samina wa ta'na dulu. Kalau Huzur sudah ngomong A, ya udah A saja, karena kami yakin bahwa apa yang dikatakan Huzur tidak akan mungkin melenceng. Saya sebenarnya ada beberapa kejadian ya kalau berkaitan dengan itu, yang memang saya bertaruh nih dengan Tuhan ceritanya nih. Jadi pada satu ketika itu kami pergi mancing di laut bareng sama keluarga sama teman-teman. Pada saat kami berangkat pagi cuaca bagus, nggak ada masalah. Akhirnya kita ke tengah laut lah. Lain daripada hari-hari sebelumnya, hari itu memang hasil pancingan luar biasa, sangat cepat sekali penuh. Baru setengah hari, baru jam 12-an itu sudah full semua box kita. Kita putuskan untuk balik. Karena lihat cuaca juga lagi kurang mendukung, pas agak siang itu, kita putuskan untuk balik. Tapi tanpa disangka ada beberapa kendala. Jadi jangkar kami itu tersangkut di rumah ikannya orang yang nggak mungkin kita paksa tarik, sudah tersangkut. Akhirnya jangkarnya diputus, dipotong. Nah, mesin kapal ini kita mau nyalakan, ngadat-ngadat. Tapi alhamdulillah setelah dicoba oleh nelayannya ini, yang sopirnya lah istilahnya ya, itu menyala mesinnya. Kita jalan, hujan udah menghampiri kami, disertai dengan badai, angin kencang. Akhirnya jarak pandang itu terbatas karena kabut udah mengelilingi. Dan ombak besar, kapal dipaksakan untuk mengarah ke darat, kalah sama ombak. Akhirnya mesinnya mati. Nah ini kami udah disampaikan sama yang bawa kapal bahwa kondisi kita agak rawan ini. Karena kalau kapal mesinnya mati dan terombang-ambing tanpa jangkar, itu kita nggak akan tahu kita akan larinya kemana. Oh udah pada panik semua nih teman-teman. Ada yang sudah mau menangis, ada yang sudah berkirim kabar ke istrinya bahwa tolong jaga, membuat wasiat lah melalui pesan singkat. Tolong jaga anak-anak baik-baik. Saya kebetulan waktu itu berada di posisi paling belakang, ya merenung juga sambil takut. Saya berpikir, saya coba-coba kan nelpon, saya bisa telepon ke siapa, ini tidak ada sinyal sama sekali. Akhirnya saya kepikiran, saya bilang, ya Allah, saya ini kan anggota jemaat, saya bilang, saya masih muda, saya masih bisa berkhidmat. Kalau memang penghidmatan saya masih dibutuhkan, tolong selamatkan saya ya Allah, tolong selamatkan hamba dan bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Hamba yakin engkau pasti bisa membantu. Tidak ada yang bisa bantu kami selain engkau. Itu aja. Dalam hati itu aja saya ulang-ulangi terus. Sambil saya pantau sinyal di HP. Muncul satu bar. Begitu muncul satu bar langsung saya telepon. Minta bantuan. Alhamdulillah tertolong oleh Polair waktu itu. Terselamatkan. Nah itu saya mungkin salah satu kondisi di mana saya betul-betul menggantungkan diri sama Allah Ta'ala dan meminta begitu imbalan sebenarnya, kasarnya minta imbalan bahwa saya ini anggota jemaat loh, saya minta dong diselamatkan begitu sebagai anggota jemaat dan diberi kesempatan untuk berkhidmat lagi. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala mengabulkan bagi saya. Pada tahun 2013 itu saya mengikuti kegiatan yang melekat dengan Huzur dan saya berinteraksi dengan beliau. Itu sangat luar biasa pengalaman itu pertama kali dalam sumber hidup saya, dan untuk sementara masih satu-satunya pengalaman bertemu langsung dengan Huzur. Dan itu kesan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, sangat luar biasa momen itu. Dan ada kejadian unik bahwa sebenarnya sebelum ke sana saya sudah punya beberapa planning
untuk jalan ke Singapura karena ini pertama kali juga saya menginjakkan kaki ke Singapura. Jadi pastinya pengen foto di patung singa lah, apalah segala macam, jalan-jalan kemana tempat-tempat terkenal di sana. Dan saya udah punya planning sama keluarga, sama sepupu. Oke, kita sama-sama planning kan sebelum berangkat. Tapi karena diminta tenaga bantuan dari Indonesia untuk berkhidmat, saya melihat ada peluang untuk bisa berkhidmat. Ya saya menyodorkan diri, menawarkan diri, saya siap. Nah, gambaran saya adalah sekalipun saya berkhidmat, saya masih bisa lah jalan-jalan apa. Ternyata dengan kondisi yang ada, kita berkhidmat mulai dari jam 4 subuh sampai jam 11 malam itu non-stop. Dan itu berlangsung selama 5 hari untuk piket penjagaan saya. Dengan bekal hanya, mohon maaf, kalau kita anggap bahwa bihun yang hampir nggak ada rasanya itu istilahnya nilai gizinya sebenarnya sangat kecil bagi kami, buat kami yang terbiasa makan yang dengan penuh rasa. Tapi mujizat yang saya rasakan adalah selama 5 hari berkhidmat mulai dari jam 4 subuh sampai jam 12 malam tanpa istirahat non-stop untuk shift kami. Bahkan saya sempat komplain ke ketua kelompok, kok bagian kami tidak ada penggantinya mulai dari pagi sampai malam. Di tempat yang lain, pos yang lain ada penggantinya. Gak apa-apa, jalani saja dulu. Ya oke lah, samina wa ta'na saja. Jadi setelah menjalani tugas seperti itu, saya rasa bahwa planning saya ini gugur semua ini. Ini pertama kali saya injak Singapura tapi saya nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa foto-foto. Padahal saya lihat postingan teman-teman banyak yang pergi foto-foto. Awalnya saya sempat cemburu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, justru teman-teman yang cemburu dengan saya. Huzur melalui saya hanya dengan jarak 1 meter. Jarak saya dengan Huzur, ini adalah karunia yang sangat luar biasa bagi saya yang jauh dari beliau. Dan teman-teman banyak yang bilang, wah luar biasa kamu dapat tempat. Akhirnya planning yang tadi yang sangat saya idam-idamkan, saya anggap, itu kapan saja nanti bisa. Suatu saat Allah Ta'ala kasih rezeki, saya bisa ulangi planning itu. Tapi yang ini adalah pengalaman yang belum tentu saya bisa ulangi seumur hidup saya. Jadi saya anggap itu adalah karunia terbesar saya untuk bisa berkhidmat kepada jemaat. Nauzubillah. Jadi kalau pertanyaannya mengenai bagaimana kalau terputus dengan khilafat, nauzubillah, mudah-mudahan tidak. Dan jangankan terputus dengan khilafat, pengalaman pribadi yang sering saya alami adalah pada saat keperluan jemaat atau tanggung jawab saya dalam jemaat, seperti menyelesaikan laporan atau apapun itu yang mungkin ada deadline-nya, tapi saya tunda karena pekerjaan kantor. Kadang saya anggap pekerjaan kantor saya ini deadline nih, harus selesai hari ini. Akhirnya saya kesampingkan dulu pekerjaan jemaat yang deadline-nya sebenarnya sama, tapi saya anggap bisa selesaikan semua. Tapi kalau saya mendahulukan pekerjaan duniawi saya, dan ini bukan pertama kali terjadi, sering terjadi, akan kacau pekerjaan duniawi saya. Tapi kalau saya putar polanya bahwa saya dahulukan dulu yang punya jemaat, pekerjaan serumit apapun di kantor, alhamdulillah selalu lancar. Jadi kalau pertanyaan bahwa kalau saya terputus, maka berantakan hidup saya. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है।